menghafalkan kita kelima dan maksudnya. Kita kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Terima kasih. Hai, nama saya Olan. Saya akan menghafalkan titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita menghormati dan menghargai mereka, serta menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Terima kasih. Selamat siang Ibu Guru dan Pak Guru. Ini gambar Artidio. Aku cintai Mama dengan Bapak. Terima kasih. Selamat pagi Pak Guru Bu Guru. Nama saya Hans Alvis Pembantobing. Saya sudah menghafalkan Taurat kelima dan maksudnya. Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita jangan kita menganggap remeh terhadap orang tua kita, pemerintah, dan orang yang lebih tua daripada kita. Kita harus menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, senantiasa berbuat baik kepada mereka. Terima kasih. Horas, nama saya Sophia Erene Sitolus. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Aku mencintai ayah dan bundaku. I love my father and my mother. God bless you. Dadah. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Bu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Elores Gutong. Saya akan menghafalkan titah kelima. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan
kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik pada mereka. Selamat pagi, ini tugas sekolah minggu Yuli. Aku mencintai ayah dan ibuku. Terima kasih, selamat pagi, dadah. Nama saya Febrianti Tampu Bolon, ini tugas buatan saya. Aku mencintai ayah dan ibuku. Dadah, terima kasih, shalom. Aku mencintai ayah dan ibuku. Salam. Ini mendengar tulisannya beres mencintai mama dan papa. Beres sayang mama dan papa. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Etaniel Mengartua dari Gugup. Saya ingin menyebut titah kelima beserta maknanya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu seperti yang diberikan Allah padamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua dari kita. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita menghormati dan mengasihi mereka, menaati dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik pada mereka. Terima kasih. Shalom adik-adik. Adik-adik, yuk kita bernyanyi dari judul Kasihnya seperti sungai Dan Sayang Disayang. Ayo kamu berdiri semua, kita bernyanyi. Kasihnya seperti sungai di hati
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, yang berkata pengajaran yang diberikan firman-Mu, perteguh kesetiaan pendengarannya umat-Mu, yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian dari nyanyian Sekolah Minggu nomor 253 dengan judul Kasihilah Sesama. Kita bernyanyi bersama. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa dulu. Semuanya sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mau mendengarkan segala firman yang sudah Tuhan sampaikan melalui guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami berdoa melalui nama Tuhan Yesus yang juru selamat ini. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, sekarang buka Alkitabnya. Nah, buka Alkitabnya, Kejadian 50. Oke, Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ingat ya, Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Sudah dibuka, dikasih tanda dulu, nanti dibaca ya, dibaca di rumah ya, oke? Sudah? Yang penting anak-anak sudah tahu nats khotbah kita hari ini dari mana. Paham ya dulu sampai di sini, nats khotbah kita adalah dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Nanti anak-anak bisa baca ya. Oke. Sekarang kita mau dengarkan dulu renungan firman Tuhan kita hari ini. Renungan firman Tuhan kita hari ini, topiknya adalah jadilah anak Allah yang mengasihi. Nah, ceritanya ini tentang Yusuf. Oke ya, berarti sudah anak-anak tahu topiknya apa dan bercerita tentang siapa. Sebelum kita mulai masuk khotbah kita, Ibu Guru memperlihatkan dua gambar dulu. Coba perhatikan gambar yang kedua ini. Oke, kedua gambar perhatikan. Sudah diperhatikan, coba lihat. Bagus tidak sikap kita begitu? Baik tidak? Sesuai firman Tuhan tidak sikapnya? Yang pasti jawabnya adalah tidak, karena kita tidak akur terhadap adik. Kita tidak akur terhadap abang atau kakak kita. Sikap yang seperti itu tidak baik. Selain tidak akur dengan saudara, apalagi sikap yang tidak baik, sombong, merasa diri yang paling hebat dari semua orang. Yang kedua, iri hati. Nah, iri hati ini artinya kamu cemburu jika temanmu memiliki sesuatu yang lebih dari kamu, jika saudaramu memiliki sesuatu yang lebih daripada kamu. Nah, jika adik kecilnya terlalu disayang orang tuanya karena dia masih kecil, kamu cemburu, kamu marah. Mak, Pak, kenapa aku tidak dilihat? Kenapa aku tidak dipeluk-peluk lagi? Kenapa adik kecil yang dipeluk-peluk? Itu sudah menunjukkan sikap yang iri hati. Lalu benci, mudah
mudah membenci orang lain, mudah tidak menyukai sikap orang lain. Baik tidak ya begitu ya? Itu adalah sikap-sikap yang tidak baik. Seperti gambar kita tadi, itu tidak sikap yang baik. Itu tidak dimau sama Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar, kita mau merenungkan apa sih sikap yang Tuhan mau terhadap anak sekolah minggu. Nah, tahu nggak akibat dari kita suka membenci orang lain, iri, cemburu, tidak akur terhadap saudara? Akibatnya adalah kamu akan hidup menjadi orang yang penuh ketakutan. Kamu akan hidup menjadi orang yang gampang sakit. Semua sakit. Aku sakit hati. Semua jadi sakit. Dan penuh dengan duka cita. Duka cita itu sedih. Jadi semuanya sedih. Apa-apa sedih jadinya. Nah, itu ya. Sekarang kita akan bercerita tentang Yusuf. Yusuf adalah anak dari siapa ya? Yusuf ya, masih ingat? Yusuf adalah anak Yakub. Siapa ya nama ibunya Yusuf ya? Namanya adalah Rahel. Iya. Yakub memiliki 11 saudara dan 1 saudara perempuan. Berarti berapa ya jumlah mereka? Sekarang anak-anak itu sendiri di rumah. Berapa jumlahnya? Nah, ibu guru tidak mau kasih tahu ya. Anak-anak harus bisa hitung sendiri. 11 saudara Yusuf dan 1 saudara perempuannya ditambah Yusuf. Jadi berapa ya? Oke? Namun Yakub paling sayang kepada Yusuf. Yakubnya sayang sekali sama si Yusufnya tadi. Tahu nggak? Ternyata karena Yakub terlalu sayang kepada Yusuf, saudara-saudaranya itu iri, saudara-saudaranya itu benci, saudara-saudaranya tidak suka kepada si Yusuf. Pernah nggak merasakan seperti itu? Karena adik kecilnya selalu disayang sama orang tuanya, jadi benci sama adik kecilnya, suka diganggu, suka buat adiknya nangis. Nah, mereka seperti itu, benci sekali dengan Yusuf. Saking bencinya, mereka sampai tega, hampir membunuh tapi tidak jadi. Akhirnya mereka apa? Mereka jadinya menjual Yusuf kepada orang Mesir. Dan dijadikan apa? Tahu nggak dijadikan apa? Dijadikan budak di sana. Tetapi karena kepintaran Yusuf bisa menjadi hidup makmur, pintar dan jujurnya Yusuf. Yusuf memiliki kehidupan yang makmur di sana. Suatu hari, ini kisah hidup yang singkat tentang Yusuf ya. Suatu hari di kampung halamannya Yusuf terjadi kelaparan. Tidak ada makanan sedikit pun. Mereka harus pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Ketika mereka pergi ke sana, mereka baru tahu mereka harus bertemu dengan Yusuf membeli makanannya. Saudara-saudara yang berpikir, bagaimana ya si Yusuf itu dendam gak ya sama kita ya? Benci gak ya? Mau gak Yusuf itu jumpa dengan kita ya? Wah, mereka berpikir seperti itu. Mereka jadi hidup dengan apa? Ketakutan. Mereka hidup jadi apa? Khawatir. Nah, itulah akibatnya. Sampai bertemu dengan saudara tidak merasa senang hati, tetapi merasa apa? Takut. Nah, kalau kita ketemu saudara kita senang, kalau mereka takut. Akibat dari apa tadi? Benci, cemburu dan iri hati. Bagaimana ya si Yusuf itu? Dendam gak ya sama kita? Tidak akan mau jumpa dengan kita kayaknya dia ya. Mereka berpikir. Tapi ya sudahlah, kita kan harus ketemu Yusuf untuk membeli makanan. Bagaimana ya sikap si Yusuf? Nah, ada yang tahu bagaimana sikap Yusuf? Seperti yang dikatakan saudara-saudaranya kah? Apakah Yusuf tidak mau bertemu dengan mereka? Pura-pura Yusuf bilang tidak ada di rumah. Pura-pura Yusuf bilang pergi lagi kemana? Apakah Yusuf membenci saudara-saudaranya? Bahkan mengusir mereka? Tidak boleh beli makanan? Bagaimana ya? Bagaimana sikap Yusuf? Ada yang tahu? Ternyata Yusuf tidak melakukan satu pun seperti yang tadi.
Malah Yusuf bagaimana? Memaafkan saudara-saudaranya. Yusuf itu mau bertemu dengan siapa? Saudara-saudaranya. Yusuf tadi sampai sudah dijual menjadi budak. Yusuf bisa menjadi makmur seperti saat itu karena apa? Itu dia penuh dengan perjuangan dan menjadi budak dulu di Mesir. Kalau orang yang pendendam, orang yang suka benci, orang yang tidak suka akur dengan saudaranya akan membenci mereka, akan mengusir mereka. Aku tidak suka dengan kalian, aku benci kalian sudah membuat aku menderita. Seperti itu, tapi tidak. Yusuf memaafkan mereka. Yusuf bahkan bagaimana menanyakan kabar mereka. Bahkan Yusuf ikut bersedih dengan apa yang mereka rasakan. Itulah ketulusan, itulah kebaikan yang suka mengampuni kesalahan orang lain. Seperti itu kan Yusuf. Bagaimana anak-anak sekolah minggu? Apakah anak-anak sekolah minggu mau memaafkan saudara-saudara kita yang berbuat salah dengan kita? Adik kita contohnya berbuat salah dengan kita, abang kita berbuat salah dengan kita, bahkan orang tua kita pun bisa berbuat salah dengan kita. Mau nggak memaafkan? Atau mama nih marah-marah terus dengan aku tidak memaafkan mama. Ada yang pernah mengucapkan seperti itu sampai mamanya nggak dicakapi satu hari? Ada? Oh, tidak boleh ya, harus memaafkan. Tetapi jika ada kata maaf, jika ada kata pengampunan, tidak boleh semena-mena berlaku dengan orang lain. Harus penuh dengan kasih sayang. Bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa hahaha, tertawa hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa hahaha, tertawa hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan. Tertawalah, bertepuk tangan, muliakan Tuhanmu dengan sorak-sorai. Bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa hahaha, tertawa hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa hahaha, tertawa hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Itu ya. Jadi berkat itu tidak selamanya uang, kesehatan, punya orang tua, masih bisa sekolah, itu adalah berkat. Ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu coba lihat gambarnya, perhatikan. Bagaimana perasaan anak-anak sekolah minggu melihat gambarnya? Senang tidak? Iya, pasti senang melihat yang kedamaian, melihat kerukunan. Pasti anak-anak sekolah minggu merasa senang, merasa damai dan merasa nyaman. Apalagi kalau kita hidup dengan rukun di dalam rumah kita bersama saudara-saudara kita. Tidak boleh olok-olok saudaranya ya. Saudara kita itu harus kita sayangi, harus kita peluk, harus kita lindungi. Ya anak-anak sekolah minggu ya. Ibu guru punya tugas. Didengar tugasnya baik-baik ya. Untuk kelas 3 sampai kelas 7 SMP. Kelas 3 SD sampai kelas 7. Kelas 1 SMP ya, kelas 7 SMP ya. Itu tugasnya adalah membuat video menyebutkan nama anak-anak Yakub.
menyebutkan nama anak-anak Yakub. Buat videonya, nanti kirimkan ke ibu guru admin sekolah minggu. Paham ya? Itu tugas kita minggu ini. Untuk anak-anak yang 0 sampai kelas 2 SD, tugasnya adalah membuat video memperkenalkan keluarganya. Kalau tidak punya kakak dan adik, ya sama orang tua. Kalau ada adik kakaknya juga, kalau boleh orang tuanya juga diperkenalkan. Karena kita orang Batak, maka selain menyebutkan nama, harus tahu marga. Harus tahu marga diri sendiri. Harus tahu mamanya burung apa. Ya? Oke? Pasti bisa. Jadi itu khotbah kita untuk hari ini. Semoga anak-anak mau saling menyayangi, anak-anak mau saling memaafkan dan saling melindungi sesama saudara kita. Begitu juga dengan teman-teman kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jadikanlah anak-anak sekolah minggu ini menjadi anak-anak yang mau mengampuni, anak-anak yang mau menyayangi saudara-saudaranya sendiri maupun teman-temannya di luar sana. Tuhan Yesus yang baik, berikan kesehatan kepada adik-adik sekolah minggu kami. Berikan juga Tuhan roh kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka mau mengikuti pembelajaran sekolah maupun sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Dan ajarkanlah mereka Tuhan, agar mereka mau tetap patuh kepada orang tuanya. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 dan judul Serikat Persaudaraan ayat 1 dan 3. Kita bernyanyi bersama. persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan
menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. Amin.